piring, nampan gitu ya. Bejana. Yang kita pakai untuk makan, minum. Ya, ada bab tentang bejana. Bismillah, hadis ke-16. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Ya. Oke, kita baca dulu Pak ya, bareng-bareng. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu. Qala maaf ya, radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Wa la ta'kulu fi sihafiha. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Ya, hadis ke-16 dari kitab Bulughul Maram diriwayatkan oleh sahabat yang mulia. Nama sahabatnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah dengar Pak? Hudzaifah ini jadi nama juga sebagian anak-anak saudara kita, teman-teman kita. Hudzaifah itu nama sahabat. Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Hudzaifahnya dan Al-Yaman ya. Al-Yaman panjang Pak, bukan Yaman. Kalau yang nama negara itu Yaman, pendek, Al-Yaman. Tapi kalau Al-Yaman ini nama ya. Yaman itu biasanya dari kata yumna, Yaman, yamin, kanan artinya Pak. Ya, kanan bagian. Kanan bagian kanan. Kanan ya, Yaman, Yumna, Yamin gitu ya. Tapi wala maksud di sini ya apa? Ya Hudzaifah sahabat yang mulia ya, ratusan hadis juga diriwayatkan oleh beliau. Beliau termasuk sahibus sir, penjaga rahasianya Rasulullah. Ya, jadi penjaga rahasianya. Bahkan beliau itu termasuk orang atau sahabat yang diberikan keistimewaan tahu mana sahabat yang munafik. Ya, diberikan istimewa. Jadi kalau mau tahu siapa yang munafik ya tanya Hudzaifah gitu. Ya, istimewanya gitu ya. Ya, beliau menjaga rahasianya Rasulullah. An Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul. Oh ya, di mungkin sedikit redaksi beda ya. Ya di atas. Qala an-nabiyyu ya sama ya. Qala Rasulullah atau qala an-nabiyyu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi ya la ini larangan Pak. Jangan kalian tashrabu minum. Jadi jangan minum fi ya di dalam atau maksudnya di dalam air di dalam aniyatidz zahabi. Aniyah tadi apa Pak? Artinya bejana. Ya, bejana. Ya, jadi jangan minum air di dalam bejana adz-zahabi. Emas, insyaallah. Zahab itu artinya emas, Pak. Wal fiddah, dan perak. Ya, bejana itu ya kalau sekarang udah bentuknya baik gelas, cangkir gitu Pak masuk juga. Atau ya bejana untuk wudu itu juga ya. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian ta'kulu makan akal ya. Jangan kalian makan fi sihafiha, di dalam ya makanan yang di dalam sihaf. Sihaf itu jamaah dari sahfah. Atau kalau sekarang kita itu nampan Pak.
Jadi wadah makanan yang biasa dimakan oleh banyak orang. Bisa 5, 4 orang. Ya kan kalau kita apa? Sekarang apa? 6, 8. Atau kalau makan nasi kebuli itu rame-rame itu Pak ya? Loyang. Ya, loyang lah mungkin ya. Loyang. Bukan dari emas kan itu ya, cuma warnanya aja kadang ya. Keemas-emasan, tapi bukan dari emas. Nah, biasa kalau orang-orang yang yaitu para raja, para itu ya dengan mohon maaf dengan berbangga-bangga ya, tanda kutip ya, menampakkan kebanggaan, kesombongan. Ya itu. Jadi tempat-tempat makannya, tempat minumnya itu dari emas dan perak. Ya, sihaf itu artinya apa tadi? Loyang, wadah makanan. Jangan makan dengan wadah dari emas atau perak maksudnya. Jangan minum dari gelas ya, gelas atau cangkir dari emas dan perak. Fa innaha lahum, karena sesungguhnya ini tadi wadah-wadah dari emas itu lahum untuk mereka. Mereka itu nisbah ke siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Fid dunya, di dunia. Termasuk oleh orang-orang kafir Quraisy itu dengan berbangga-bangga mereka makan minum ya dari wadah yang dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Ya. Walakum, dan bagi kalian, bagi kalian fil akhirah, di akhirat. Muttafaqun alaih. Nah, apa kalau muttafaqun alaih Pak? Disepakati kepadanya, maksudnya diriwayatkan oleh dua imam hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya apa derajatnya berarti Pak? Sahih. Bahkan sahihnya itu udah sahih yang paling tinggi. Ya. Jadi di antara hadis-hadis sahih juga ada derajatnya. Yang paling tinggi diriwayatkan oleh kedua imam, Bukhari Muslim. Di bawahnya Imam Bukhari saja. Yang ketiga di bawahnya lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Karena syarat Imam Bukhari lebih ketat, maka dia lebih kekuatannya, derajatnya lebih tinggi dari Imam Muslim. Baik ya, itu jadi jangan kalian ya, ini hadisnya, minum dari bejana dari emas dan perak, dan juga jangan makan ya di wadah dari emas dan perak, karena sesungguhnya emas perak itu untuk orang-orang kafir di dunia ya, dan untuk kita orang beriman ahli surga ya insyaallah di akhirat surga. Artinya di surga nanti ya seorang ahli surga akan ya bisa menikmati itu ya, makan minum dari wadah dari emas, bahkan pakai perhiasan mahkota dari emas ya. Ya, kalau ini berlaku untuk laki-laki perempuan Pak. Laki-laki perempuan nggak boleh makan minum dari wadah emas perak. Tapi untuk perhiasan berlaku untuk laki-laki yang larangan itu ya. Tapi untuk perempuan nggak berlaku. Perempuan boleh pakai perhiasan emas. Kecuali perak. Kalau perak laki-laki boleh juga ya, perhiasan contohnya kayak cincin dari perak misalnya. Tapi kalau cincin dari emas nggak boleh. Sehingga kalau ada pengantin misalkan ya, laki-lakinya juga pakai cincin dari emas, nggak boleh itu. Kalau mau pakai cincin juga boleh kan? Boleh, tapi jangan dari emas. Apa dari perak atau dari apa Pak? Ya besi mungkin ya, atau uang koin plat ya, platinum, atau uang koin 1.000 dulu Pak ya, itu kan kayak emas tuh ya. Emas bukan tuh Pak? Bukan kan? Apa? Untuk maharnya aja boleh, nggak dipakai, boleh. Ya. Apa? Harus dipakai pas akad. Gimana maksudnya? Maharnya itu dipakaikan bisa. Oh, dipakai ke laki-lakinya juga? Ya. Iya, pada itu kan pasti dipakai. Tak boleh dipakai. Ya maksudnya sebentar. Ya. Lepas lagi gitu ya.
Kalau ya solusinya ada, bisa cari dari bahan yang lain ya, apa? Tanium mungkin ya. Platinum Pak ya, platinum, perak juga bisa, perak. Baik, apa faidah dari hadis ini kita akan bahas. Baik, fikih hadis. Tahrimul akal wasyarb fi awanid dhahab wal fiddah. Jadi haram makan dan minum dari ya bejana tadi, dari, ya, menggunakan bejana tempat ya, yang terbuat dari emas dan perak. Wa yashmilu hadha tahrimur rijal wan nisa ala sawa. Ya, ini poinnya juga Pak. Larangan ini mencangkup baik laki-laki ataupun perempuan, ya merata. Nah, ini penjelasan Hudzaifah. Sahibus sir yang dijelaskan Hudzaifah adalah sahibus sir. Beliau ikut perang, ya peperangan yang diikuti Rasulullah SAW. Kalau warnanya kayak warna merah boleh. Boleh, warnanya warna emas tapi bukan emas, boleh ya. Kayak ya sering tuh loyang itu ya, warnanya dari kayak emas. Ya, kecil-kecil. Boleh Pak, asal bukan dari emas ya bahannya. Tapi kalau warnanya gold gitu ya, boleh. Nah ini ada hukumannya atau peringatannya Pak. Kalau ada yang berani atau mungkin yang coba, nah ini peringatan. Jadi ada peringatannya. Hadis berikutnya itu Pak. Hadis ke-17 an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Ya. Berat. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah, Pak? Siapanya Rasulullah? Kalau dengan Rasulullah hubungannya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Enggak kenal berarti istri dulu kan apa ya? Ada berapa istrinya Rasulullah? Ya, 11 Pak ya. 11. Taunya Aisyah. Siapa lagi Pak? Khadijah, ya. Siapa lagi? Ya, Hafsah, Mumtaz, ya. Ya, Zainab, insyaallah. Ya, Rasulullah itu kan menikah dengan anaknya Abu Bakar dan Umar. Siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah. Siapa anaknya Umar? Hafsah. Jadi Umar dan Abu Bakar itu selain sahabat Nabi, hubungannya itu selain temannya, maksudnya mertua, Pak, ya, mertua. Dan duanya Utsman dan Ali hubungannya selain teman, sahabat maksudnya, juga menantu. Utsman menikah dengan anak Nabi, ya, 2 Pak, enggak sekaligus 2, 1 ya, Ruqayyah, 1 lagi Ummu Kulsum. Kalau ada anak Nabi lagi yang belum nikah perempuan, katanya dinikahin untuk Utsman, gitu ya, kata Nabi. Meninggal semua itu ya. Insyaallah. 1 lagi Ali menikah dengan anak Nabi siapa? Fatimah. Ya, jadi hubungannya Khulafaur Rasyidin sangat dekat. Jadi boleh hubungan sahabat kayak gitu Pak ya. Silakan biar lebih dekat lagi. Ada mungkin yang punya anak laki-laki perempuan, ya itu hubungan besan boleh, atau mungkin hubungan menantu dan mertua bisa boleh. Betul jadi sekecil. Asik. Kalau beda, bapak ini kayak anak teman. Bukan anak sama. Oh bukan ya. Bisa juga, kata bisa juga. Boleh juga ya. Ya bisa jadi. Ya baik. Dari Ummu Salamah ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya.
Ingat kalau hu itu cowok ya, kalau ha itu cewek. Radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata ya, beliau ini maksudnya Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Alladzi apa alladzi yang ya atau orang yang yashrabu minum fi ina'il fiddah, minum di ya air di ina tadi apa? Bejana. Ina itu tunggalnya Pak, satu bejana. Tapi kalau aniyah tadi babnya bab aniyah, bejana-bejana gitu ya. Jadi kalau ina'il fiddah berarti bejana dari perak. Tadi masuk juga emas gitu Pak ya. Masuk dalam hukum ini emas juga. Jadi orang yang minum dari bejana perak ya, maksudnya air dari bejana di dalam bejana perak, gelas perak misalkan Pak ya, cangkir dari perak, innama sesungguhnya ya yujarjiru fi batnihi. Betul. Ya, yujarjir itu artinya menuangkan, sama dengan dia minum itu kan nuang ya. Menuangkan fi batnihi di perutnya naro jahannam ya api ya atau neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Muttafaqun alaihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh dua imam, yang disepakati oleh dua imam sama dengan hadis sebelumnya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa derajatnya berarti Pak? Derajatnya sahih, bahkan paling sahih, paling tinggi sahihnya gitu ya. Kalau itu ikram juga punya pejabat Indonesia. Ya. Di apa itu saya lihat di belum nama emas piring sepuh kayak sepuh gitu. Iya, ada campuran emasnya Pak maksudnya. Lapis. Iya. Iya, dan dijadikan tempat untuk makan makanan ya. Kalau di ya Ya, itu nggak boleh juga ya kalau yang terbuat dari itu. Jadi ya memang identik dengan itu juga salah satu hikmahnya bermegah-megahan. Tabzir juga ya. tetap haram ya. Ya, tetap nggak boleh. Apa yang mengandung campuran emas. Ada campurannya gitu Pak ya? Iya jelas. Ya lapisan. Emas asli. Baik, fikih hadis yang bisa kita pelajari ya. Kalau minum nanti nggak boleh, apalagi makan berarti. Ya, sama aja. Nah, betul. Ya, jadi termasuk ya minum di sini adalah makannya. Ya, makan menggunakan tempat dari emas itu juga nggak boleh. Betul. Jadi itu yang difahami mayoritas ulama. Beda dengan az-zahiri. Kalau madzhab zahiri itu tekstual, Pak. Tekstual apa? Yang ada di hadis itu kan minum. Jadi kalau makan boleh. Gitu. Nanti jangan kaget ada dalam madzhab zahiri. Seperti yang saya sampaikan. Padahal kan ya yang kemarin kita bahas larangan buang air kecil di air yang menggenang tidak mengalir. Dalam madzhab zahiri yang dilarang itu kan kencing, buang air kecil. Jadi kalau buang air besar boleh katanya. Padahal kan secara logika saja lebih besar lebih ngeri kan gitu ya, lebih itu. Jadi madzhab zahiri, ada madzhab zahiri itu yang tekstual banget gitu Pak ya. Enggak nerima ini compare atau ya hukum yang serupa gitu ya dengan kasus yang lain. Baik, jadi yujarjir tadi artinya menuangkan. Baik, apa faidah atau fikih hadisnya di sini? Tahrimus syarb fi aniyatil fiddah lirrijal wan nisa.
haramnya minum termasuk makan dari bejana yang terbuat dari fiddah. Rijal wan nisa, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Wa bayanu uqubatu man irtakaba dzalik. Penjelasan tentang hukuman yang melakukan dosa itu, Pak ya. Hukumannya. Kita ingat hari sebelumnya tadi, insya Allah nanti ahli surga menggunakan itu, Pak, bejana-bejana dari emas dan perak. Baik. Ya. Cukup satu lagi ya, boleh satu lagi Pak ya. Ya, pendek juga hadisnya ini, itu menjadi kaidah umum Pak ya. Jadi kaidah hukum. Apapun ya, nanti ada teknologi apa gitu ya, campuran dari emas, ya berarti nggak boleh gitu. Ya. Jadi berlaku. Terus ini jadi kaidah hukum. Baik, berikutnya satu lagi hadis ke-16. Izin hadis ke-18 ya, 18. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahura akhrajahu Muslim wa 'indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha ya. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Namanya siapa? Abdullah. Apa ya? Abdullah Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ya. Jadi dua-duanya sahabat itu bakal radhiyallahu ya. Abdullahnya sahabat, anaknya. Al-Abbas ayahnya juga sahabat. Apa hubungan beliau dengan Nabi ini, Pak? Sepupu ya, Pak ya. Karena kan Abbas itu, Al-Abbas paman Nabi. Berarti kan kalau anak paman berarti itu sepupu kan, Pak ya, kedudukannya. Jadi Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi. Dan beliau sahabat yang sangat mulia ya, karena terkenal dengan ahli tafsirnya, Pak. Paling tahu tafsir, sehingga hampir nggak lepas kalau tafsir ya dari Ibnu Abbas. Karena beliau diberikan keistimewaan tafsir Quran ya, takwilnya bahkan. Berkat doa Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma, ya, ini juga jadi doa bagi para orang tua juga ya. Yang ingin anaknya pintar juga boleh. Sebagaimana Rasul mendoakan Ibnu Abbas agar pintar. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan ia dalam agama. Fakihkan itu maksudnya fakih, pintarkan ya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan ia tafsir atau ta'wil Quran. Nah, insyaallah. Jadi Ibnu Abbas jadi seorang ulamanya sahabat. Enggak semua sahabat itu alim levelnya ulama gitu, Pak. Ada yang ya bisnis gitu ya, Pak ya. Kemudian level keilmuannya ya standar gitu ya. Tapi ini kan gitu. Tapi yang luar biasa. Nah, ada juga yang level ulama, gitu, level ulama jadi rujukan. Banyak meriwayatkan hadis. Ya, faqih. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doanya Nabi kepada Ibnu Abbas. Ta'wil itu sama dengan tafsir, Pak. Ya, makna Quran, makna di balik Quran. Ya, dan beliau ribuan hadis yang beliau riwayatkan. Ya, beliau meriwayatkan ribuan hadis, termasuk al-mukatsirin riwayah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, setelah Aisyah, setelah Ibnu Umar ya. Ibnu Abbas banyak. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila dubigha." Oh ya, apa itu dubigha? Disamak. Ya, disamak. Tahu disamak, Pak? Disamak itu kayak kulit dibersihkan, dibersihkan dari sisa-sisa
dagingnya, darahnya dengan bahan tertentu, Pak. Kalau dulu itu dengan bahannya buah apa itu, ada korot namanya, buah koros. Kalau sekarang katanya buah delima juga bisa, buah apa gitu ya, kapur, ada kayak kapur juga, Pak ya. Nah, yang dirasa bahkan diteliti bisa membersihkan sisa-sisa darah, sisa-sisa daging yang ada dalam kulit. Sehingga kalau sudah dibersihkan disamak, Pak, kulit ini kalau direndam itu nggak bau. Tapi kalau kulit yang belum disamak, yang masih ada sisa darah, sisa-sisa apa, Pak? Sisa daging ya, yang nempel, nggak dikerik, nggak di apa. Itu kalau direndam atau di apa, nanti akan bau gitu ya, Pak. Nah, sehingga ada juga hukum, apakah cukup kulit itu dijemur saja tanpa disamaknya dulu? Cukup nggak Pak dijemur tanpa di ini? Nggak cukup, harus dibersihkan dulu. Ya, kulit yang mau dipakai untuk apa? Ya, jadi tas apa ya? Atau mungkin kalau kulit sapi itu jadi apa? Alat untuk beduk gitu ya. Ya, beduk itu kan dari kulit sapi itu, Pak. Kulit sapi yang sudah dibersihkan, disamak. Ya, jadi apabila kulit idza dubigha, apabila disamak, al-ihab. Apa itu ihab? Ihab adalah bangkai, ya, maksudnya kulitnya, ya, kulit bangkai. Faqad tahuro, maka sesungguhnya itu menjadi suci. Awalnya bangkai ya, bangkai itu kulitnya pun najis, Pak. Jadi kalau ada nanti ada ceritanya. Nabi pernah melihat ada hewan kambing ya, domba yang sudah mati gitu. Mau dibuang oleh para sahabat. Lalu Nabi menyayangkan, ngasih saran. Kenapa nggak kalian ambil aja kulitnya, dimanfaatkan? Nah, itu jadi ya, tapi jangan dimakan. Kalau udah jadi bangkai, nggak bisa juga dimanfaatkan kalau udah kambing ini ya. Nah, itu jadi kulit bangkai bisa dimanfaatkan ya. Kalau yang nggak bangkai, yang disembelih ya, itu jelas lagi bahkan jadi makanan kan, Pak? Bener nggak? Ya kan, kulit kambing, kulit sapi yang disembelih itu. Nah, walaupun nanti ada khilaf di antara ulama, apakah bisa jadi suci? Ada yang mengatakan tetap walaupun sudah disamak, dibersihkan, yang sudah jadi bangkai, ya, kulitnya pun nggak bisa jadi suci. Tapi dalam mazhab Syafi'i, nanti di syarahnya ada, Pak. Oke, kita selesaikan dulu. Artinya, jadi apabila kulit ya bangkai tadi disamak, faqad tahura, maka menjadi suci. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa indal arba'ah, dan menurut imam yang arba'ah, yang empat. Yang empat ini berarti selain Bukhari dan Muslim itu, Pak. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, yang empat, imam yang empat. Ayyuma ihab dubigha. Ya, tadi sama kurang lebih redaksinya, apa saja kulit bangkai yang disamak maksudnya adalah menjadi suci. Ayyuma itu apa saja. Ihabin ya bangkai, dubigha yang disamak. Apa? Nah, dalam madhab Syafi'i, kulit bangkai yang bisa disamak itu selain khinzir, babi, dan juga kalb, anjing, atau keturunan dari keduanya ya, selain dari itu ya, buaya misalnya, boleh nggak kulitnya dibersihkan? Pakai boleh ya, jangan. Ayyuma ihab dubigha. Oke, baik ya. Apa syarahnya sedikit ya, pelajaran atau faidahnya. Ad-dibagh harifun yanzi'u rutubatun najas. Ya, tadi dibagh samak itu bisa mengangkat najis dari kulit itu, Pak. Mengangkat ya kan, tadi darah-darah, daging-daging. Nah, itu dibersihkan. Ya.
Oleh karena itu sababan fit tathhir, sebab menjadi suci, Pak. Jadi yang bahan-bahan tadi, buah koros, kemudian buah delima atau buah kapur yang dipakai untuk menyamak itu memang diyakini gitu Pak ya, sudah bisa membersihkan najis yang melekat pada kulit. Ad-dibaghu yadhuru kullu jildin maitah tahirah wa batinah. Nah, jadi yang sudah disamak itu Pak, mensucikan bagian, ini dalam mazhab Syafi'i Pak ya, bagian luar dan bagian dalam kulitnya. Ya. Kullu jildin zahiruhu wa batinuhu, bagian luar dan dalamnya. Illal kalb wal khinzir, kecuali apa? Izin hewan kalb, anjing dan babi. Wal mutawallid min ahadihima, atau hewan yang lahir dari peranakan dari salah satu darinya. Misalkan anjing kawin dengan apa? Kucing gitu Pak ya, ya lahirlah apa itu tetap najis itu ya anaknya. Ya, jadi najis. Wa hadha huwa madhhabus Syafi'iyah, ya ini madhab Syafi'i. Wa madhhabul Hanafiyah, sedangkan madhab Hanafi yathurud dibagh jami'u juludil maitah. Semua hewan bangkainya ya, kulitnya itu bisa menjadi suci kecuali babi. Jadi anjing dalam madhab Hanafi bisa jadi suci juga boleh. Ya ini khilaf Pak, khilaf. Wa madhabul Malikiyah, dan madhab Maliki jami' tahirah la batinihi, zahirihi la batinihi. Jadi dibedakan kalau mazhab Maliki, yang jadi bersih suci itu bagian luarnya saja Pak, kulit luarnya, ya kan. Sedangkan bagian dalamnya yang itu ada daging, darah, apa itu yang bekas itu nggak menjadi suci. Ya, di bagian luarnya. Wa ista'milu fil yabisat. Jadi boleh dalam keadaan kering Pak. Kalau kering masa bisa dipakai. Sedangkan dalam mazhab Hambali la yatharu syai'un minal julud bid-dibab. Semua kulit bangkai yang sudah disamak pun enggak bisa suci. Ya, ini khilaf di antara ulama Pak terkait ini. Tapi kan dalam mazhab Syafi'i boleh Pak, boleh. Kecuali tadi kulit bangkai kulit babi dan anjing ya. Baik, itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan nomor ini. Ada pertanyaan? Ya.